Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triabi Awaludin dengan NIM 19211521037 dari kelas D401 akan menjelaskan soal-soal perhitungan menggunakan konsep LRFD pada struktur baja. LRFD atau Load and Resistance Factor Design, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan desain faktor beban dan ketahanan atau DFBK, adalah metode yang memproporsikan komponen struktur sedemikian rupa sehingga kekuatan desain sama atau melebihi kekuatan perlu komponen akibat aksi kombinasi beban DFBK atau LRFD itu sendiri. SNI yang digunakan dalam struktur baja yang memuat metode perhitungan seperti ini adalah SNI 1729 yang dikeluarkan pada tahun 2015. Perencanaan struktur baja berdasarkan LRFD harus memenuhi persyaratan berikut ini, di mana Pi Rn sama dengan sigma gamma I Qi, dengan Rn adalah tahanan nominal, Pi adalah faktor tahanan, gamma I adalah faktor beban, Qi adalah beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. Di dalam konsep LRFD terdapat kombinasi beban dan faktor beban. Di peraturan mengatakan bahwa kita harus mempertimbangkan 7 kombinasi pembebanan, yaitu seperti ini, di mana D adalah beban mati, L adalah beban hidup, H adalah beban hujan, W adalah beban angin, dan E adalah beban. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh-contoh soal pada konsep LRFD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 contoh soal beban terfaktor dengan menggunakan kombinasi pembeban. Kita akan memasuki contoh soal pertama. Sebuah elemen struktur baja akan memikul beban mati 3,7 kN per meter dan beban hidup 1,7 kN per meter. Hitunglah beban terfaktor atau beban ultimate yang harus dipertimbangkan dalam struktur baja tersebut, dengan diketahui D sama dengan 3,7 kN per meter, L sama dengan 1,7 kN per meter. Penyelesaiannya seperti ini. Kombinasi pertama sama dengan 1,4D sama dengan 1,4 kali 3,7. Hasilnya adalah 5,18 kN per meter. Kombinasi kedua sama dengan 1,2D tambah 1,6L tambah 0,5 LR atau H sama dengan 1,2 kali 3,7 tambah 1,6 kali 1,7 tambah 0. Hasilnya adalah 7,16 kN per meter. Jadi, beban ultimate yang dipertimbangkan adalah 7,16 kN per meter. Mengapa demikian? Karena kita di sini mencari hasil tertinggi dari kombinasi pertama dan kombinasi kedua. Contoh soal kedua. Suatu struktur pelat lantai dipikul oleh balok dari profil WF 450 dikali 200, berat profil 0,76, dengan jarak antar balok adalah sebesar 2 meter. Beban mati pelat lantai sebesar 1,7 kN per meter dan beban hidup adalah 3,7 kN per meter. Hitunglah beban terfaktor yang harus dipikul oleh balok tersebut sesuai kombinasi LRFD. Diketahui, setiap balok harus memikul berat sendiri ditambah beban dari pelat selebar 2 meter. D sama dengan 0,76 ditambah 2 kali 1,7 sama dengan 4,16 kN per meter. L sama dengan 2 kali 3,7 sama dengan 7,4 kN per meter. Karena hanya ada 2 jenis beban, yakni beban mati dan beban hidup, maka hanya perlu diperiksa terhadap kombinasi beban A dan beban B. Penyelesaian, kombinasi A sama dengan 1,4D sama dengan 1,4 kali 4 kali 16 sama dengan 5,82 kN per meter. Sedangkan kombinasi B sama dengan 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LA atau H sama dengan 1,2 dikali 4,16
tambah 1,6 dikali 7,4 ditambah 0 sama dengan 16,832 kN per meter. Jadi, beban terfaktor yang menentukan adalah sebesar 16,832 kN per meter. Kita akan memasuki contoh soal ketiga. Suatu struktur kolom yang sudah dianalisa secara struktur mempunyai gaya dalam yang disebabkan oleh beban mati sebesar D sama dengan 10 ton, beban hidup L sama dengan 17 ton, dan gaya dalam yang disebabkan oleh angin sebesar W sama dengan 37 ton. Berapakah beban ultimate yang harus dipertimbangkan dalam mendesain kolom tersebut? Penyelesaian kombinasi 1. 1,4D sama dengan 1,4 dikalikan 10 sama dengan 14 ton. Kombinasi kedua, 1,2D ditambah 1,6L tambah 0,5 LA atau H sama dengan 1,2 dikali 10 ditambah 1,6 dikali 17 tambah 0 sama dengan 39,2 ton. Kombinasi keempat, 1,2D ditambah 1,3W ditambah gamma L dikali L tambah 0,5 LA atau H sama dengan 1,2 dikali 10 ditambah 1,3 dikali 37 tambah 17 sama dengan 77,1 ton. Jadi, beban yang terfaktor adalah 77,1 ton. Itulah tadi penjelasan konsep LRDF dan contoh-contoh soalnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.